Ya, saya ini baru tiba sama dengan Regina juga rada-rada jet lag ya. Jadi pengennya sih tidur, tetapi tetap saya pengen kita berbagi ya kepada teman-teman karena doa dan support. Jadi saya katakan bahwa orang yang berperang di dalam firman Tuhan dikatakan orang yang berperang dengan yang menjaga barang itu sama upahnya ya. Jadi kita ini bersama-sama di dalam Tuhan. Nah, kenapa saya ambil tema yang sangat spesifik mengenai Harmageddon disebut the mother of war. Jadi mamahnya, emaknya, biangnya perang semua perang. Eh, Sebagaimana tadi Regina sharekan, eh, ya senanglah mereka juga bisa ikut dengan saya ya karena nggak bisa saya ini jalan sendiri, mendem sendiri ya, tapi mereka orang-orang yang sudah setia sekian waktu supaya bisa mengalami sendiri bagaimana Tuhan bicara kepada setiap mereka, nggak selalu melalui kata Pak Daniel Panji terus gitu kan. Nah, My Home ini gerakannya kecil banget, tetapi ya dapat privilege di mana Tuhan bisa berikan kesempatan pada kita untuk menjadi pionir. Karena ketika saya cek, apakah ada orang-orang Indonesia yang punya rumah doa? Nggak ada. Adanya banyak yang jalan-jalan Holy Land ke Israel. Terus apakah ada yang sudah jumpa dengan ini, itu sampai memberi pertolongan kepada mereka, apalagi yang korban perang? Ada mungkin. Tapi kita nih udah hampir setahun. Dan ini merupakan satu kehormatan. Nanti saya ceritakan terobosan apa yang kita alami dan kita akan lakukan bersama. Dan ini merupakan satu titik ujung. Jadi saya mau bicara dari ujung daripada peradaban manusia dan kenapa kita harus adopsi Israel. Bukan karena pengen jagoan, dihargai juga enggak. Bebannya yang sangat super berat. Ada namanya rumah doa di sana, My Home Jerusalem. Jadi kata My Home ini luar biasa ya. Orang yang ini bukan sekedar network atau kerja bakti atau gerakan baru, bukan. My Home ini adalah perilaku hidup. Bagaimana ketika kita ada di dalam satu kota, kita harus mengadopsi kota itu dan mendedikasikan kota ini menjadi kotanya Tuhan. Nah, kalau Yerusalem tentunya itu adalah kota Tuhan. Nah, jadi dengan pergumulan yang super panjang dan hebat-hebatan, berkorbannya nggak kecil ya. Ada My Home Jerusalem dan sejak kita canangkan My Home Jerusalem, sejak perang peristiwa ketika tanggal 7 Oktober Hamas menyerang Israel, maka kami secara konsisten pergi ke sana. Saya tahun ini aja udah 3 kali dan ini ke-40 kali dalam hidup saya. Ya kalau disebut lelah, habis-habisan dan sebagainya, tapi terobosannya luar biasa dan Tuhan percayakan dimensi demi dimensi yang benar kata Regina tadi, aduh apa yang mesti diceritain ya, too much, terlalu banyak. Kalau kita ceritain ini gak mungkin direkayasa oleh manusia juga. Nah, kita coba ya pelan-pelan di dalam Daniel 2 ayat 21 dan 22. Daniel 2 ayat 21 dan 22. Dia yang mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada dalam gelap dan terang ada padanya. Hanya hikmat Tuhan. Hanya pengetahuan Tuhan. Hanya orang-orang bijaksana yang diberikan kunci ini. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat apa yang keadaan zaman sekarang yang kita sedang jajaki, sedang kita alami, sampai berapa lama lagi kita akan berjalan, sampai berapa lama lagi kita akan sibuk, sampai berapa lama lagi
kita akan melayani ministry-ministry kita seperti biasa-biasa. Seolah-olah kita sibuk, tapi seringkali juga tidak berdampak. Kita bisa sibuk di gereja, sibuk melayani, atau juga mungkin sibuk dalam khotbah dan lain sebagainya. Tapi apakah tahu kehendak Tuhan? Jangan sampai kita ngomong, Tuhan ngomong sama saya. Tuhan beritahukan kepada saya gini. Tapi kita nggak ada di situ. Dan kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, sampai saya katakan begini. Yuk, seberapa yang nangkep dari Tuhan? Super sedikit. Dari 282 juta orang Indonesia. Lalu dari 36 juta orang Kristen. Lalu dari berapa segerintil orang yang kita orang Kristen dan sedang bergerak dalam kegerakan Tuhan di akhir zaman, yang mau rela berkorban, yang mau benar-benar berjuang, yang mau disingkapkan oleh Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Seberapa banyak yang Tuhan akan berikan rahasia soal waktu, saat, dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Saya di pesawat tadi pulang. Saya lihat TV di pesawat. Bagaimana peristiwa ketika Donald Trump mengalami tembakan dan itu hanya jarak 2 cm saja. Kalau 2 cm itu ke kupingnya kan. Tapi kalau jarak 2 cm saja dia udah mati. Sudah mati. Tapi kenapa Tuhan pertahankan seorang raja ini, seorang penguasa ini? Tapi tadi berita disingkapkan kembali bahwa Joe Biden seharusnya dia berkampanye, tapi membatalkan apapun alasannya karena dia terkena COVID, positif COVID. Nah, pertanyaan, kenapa satu orang dari 8 miliar orang namanya Joe Biden kena COVID? Jadi pertanyaannya, kita nih masih bisa ngelihat nggak masih ada COVID atau nggak ini? Sedangkan tadi di pesawat juga ada yang di belakang saya batuk-batuk kayak bagaimana gitu kan. Waduh, jadi saya nyangka ini COVID atau enggak nih gitu kan. Nah, saya katakan itu semua nubuatan sedang digenapi. Di dalam Matius 24. Semua sedang digenapi. Dan apa yang terjadi yang diprediksikan ketika Hamas menyerang Israel tanggal 7 Oktober, yang diprediksikan hanya sekian jam saja kelompok kecil Hamas itu bisa dimusnahkan. Tapi sampai sekarang, bahkan 120 sandera belum dibebaskan. Nah, kemarin kami pergi ke Knesset. Ternyata di Knesset itu, anggota Knesset itu anggota MPR, gitulah, anggota parlemen. Ada 120 orang. Dan di kursi ada 120 foto orang-orang yang belum dibebaskan. Berbicara 120, kita harus mengerti. 120 itu juga berbicara mengenai orang-orang yang ada di loteng Yerusalem yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang mereka siap menjadi martir dan mereka siap untuk memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-22. Apakah setiap peristiwa itu tuh tidak Tuhan bicara? Atau Anda lagi di kolam renang, lagi diam sebentar, gimana langsung zat, ada malaikat bicara begini. Tuhan bisa bicara melalui setiap peristiwa, melalui setiap kejadian. Jangan sampai banyak doa malah jadi banyak error. Ya, nggak lakukan apa-apa, jadi kayak Cilepeng gitu.
Karena kita nggak lakukan apa-apa. Padahal Tuhan sudah bicara banyak kepada setiap kita. Nah, di dalam ayat 22, dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga. Yang tidak terduga dan yang tersembunyi, hidden. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Sekarang kegelapan sedang menyelubungi seluruh bumi. Sepertiga penduduk Israel sekarang mengalami namanya mental illness. Kenapa? Karena panik. Ternyata anak-anak muda Israel yang cuma ada 6 juta orang Yahudi, 5,5 juta orang Arab Palestina ada tinggal di sana. Mereka sekarang kaget. Kenapa di zaman gini ketika disebut Israel itu jaya-jayanya dengan senjata yang super mutakhir, tidak ada level senjata semutakhir Israel, kok dengan mudah ya mereka bisa dirampoki oleh kelompok teroris, dibunuh dan disandera. Saya nggak berbicara politik. Kalau berbicara mengenai politik, kita akan pro kontra. Anda lebih pro Palestina atau lebih pro Israel? Saya mau berbicara soal firman Tuhan. Saya mengasihi orang Arab. Saya mengasihi orang Palestina. Saya mengasihi orang Yahudi. Saya mengasihi suku-suku bangsa. Saya mengasihi bangsa Indonesia. Tetapi satu hal yang tertulis di dalam Alkitab hanya satu, umat perjanjian, Yahudi. Dan keselamatan tidak datang dari bangsa lain, kecuali dari bangsa Yahudi. Jadi apa yang terjadi di Yerusalem? Ngapain kalau kita punya rumah doa di sana, tapi kita sendiri juga ngeblank, gak ngerti apa-apa. Katanya pendoa, katanya kita doa. Doa itu harusnya Tuhan memang bicara, karena dia connecting, dia bertemu face to face dengan Tuhan. Saya ini penggerak doa Bapak Ibu sekalian, udah ke 37 tahun ini ya. Jadi bagaimana sebetulnya ketika peristiwa tsunami, peristiwa-peristiwa chaos, apa yang Tuhan selalu nyatakan sesuatu. Nah, jadi ada yang tersembunyi yang Tuhan singkapkan. Karena nggak ada rahasia lagi ketika seorang yang dekat dengan dia, intim dengan dia, rahasia apapun Tuhan bocorin sama kita. Karena Bapa itu sayang kepada anaknya. Kenapa? Saya mau berbicara mengenai Harmagedon saat ini. Karena seperti tadi di-sharekan, kita rencananya cuma doa-doa di sana. Tapi Tuhan bawa kita sampai ke Harmagedon, di mana ada satu titik, di mana base camp, di mana semua orang nggak boleh masuk ke situ. Tapi kami dapat privilege. Bisa masuk ke sana sebagai tamu spesial. Karena mereka tahu ketika peristiwa bulan November, seberapa di antara Anda, saya melihat ada nama Anda yang mukanya nggak terbuka juga di sini. Kalian nyumbang waktu itu roti untuk kita bagikan kepada orang-orang Yahudi. Dan ternyata mereka berterima kasih sekali. Kalian orang-orang Kristen yang baik hati. Padahal orang Yahudi itu sangat sakit hati dengan orang Kristen. Karena orang Kristen disangkanya pembunuh. Ketika zaman Holocaust, 6 juta orang Yahudi dibunuh. Ya, dan di berbagai negara-negara di Eropa, bahkan 1,5 juta orang bayi-bayi dibunuh. Saya ajak juga para pendoa ini pergi ke Holocaust Museum. Bagaimana ya? Itu jarang tur-tur ke sana. Biasa kalau tur ke sana Holy Land, tapi banyakkan shopping, jalan-jalan ya. Tetapi sekarang udah masanya udah nggak begitu lagi, udah nggak bisa begitu lagi. Kita harus bisa melihat perspektif kacamata Tuhan ketika kita datang ke tempat itu ngapain. Tuhan bicara apa? Dan kita sebagai bangsa Indonesia yang dahulu-dahulunya disebut bangsa kafir, yang gak layak, tapi kenapa sekarang kita bisa diterima? Yesus aja gak diterima sama orang Yahudi.
Nah, tapi ketika kami datang ke Holocaust, waduh, rasanya nangis juga nggak bisa, sadisnya minta ampun. Kenapa? Bisa berkali-kali zaman Babylon orang Yahudi mau dimusnahkan. Lalu zaman Holocaust juga Hitler, Nazi membunuh kurang lebih 6 juta orang, bahkan mungkin lebih ya, dan dibunuh secara sadis. Nah, tetapi kami juga datang ke satu museum namanya Friend of Zion, teman-teman dari Sion, di mana banyak anak-anak Tuhan yang menyelamatkan. Bahkan mereka memberikan statement bahwa mereka bukan binatang, mereka orang yang disayang Tuhan. Dan setiap orang yang hidup di dunia harus mendapat kesempatan untuk dipelihara Tuhan, untuk hidup. Nah, jadi ini banyak sekali perspektif yang saya bisa ceritakan ya. Dan dalam kejadian seperti ini justru Tuhan berbicara sangat dalam. Kami pergi ke Harmagedon itu satu titik yang luar biasa, itu adalah titik tempat moncong nuklir. Saya ini udah tahu udah lama, tapi untuk menginjakan kaki di situ baru ketiga kali doang tahun ini saja. Ya, itu sebenarnya moncong-moncong nuklir. Kalau nuklir itu meledak, itu akan membuat sungai Efrat juga kering. Dan juga air itu akan berubah menjadi pahit. Namanya seperti absintus, itu di dalam kitab Wahyu. Absintus itu sebenarnya air beracun dan itu radiasi nuklir. Nah, ada apa di sana? Di situ adalah base camp Air Force IDF Israel. Itu pangkalan angkatan udara tercanggih sedunia ada di situ. Dan kita masuk ke situ karena kita juga membangun satu kanopi di sana, My Home Jerusalem, My Home Indonesia membangunkan kanopi. Kenapa kanopi? Karena waktu itu kanopi itu berbicara mengenai tudung, dan itu di tepat titik awal landasan angkatan landasan runway ya. Runway daripada pesawat tempur F-16 yang super canggih. Dan satu pesawatnya harganya 350 miliar. Tapi yang pilotnya itu hanya 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun, 23 itu udah reda ketuaan. Umur 30 udah tua. Nah, jadi kami diterima kemarin makan bersama dengan mereka. Mereka katakan special lunch. Aduh, lunchnya ternyata tuh dikasih salad, dikasih sosis, kentang goreng, dan itulah. Wah, kalau kita kayaknya lebih mewah juga ya kalau kalau kita makan itu. Nah, ini sangat sederhana, tapi bagi mereka ini spesial karena ada tamu spesial. Lalu saya berkata begini, ini Harmagedon. Oh my God. Harmagedon ini adalah di mana di dalam firman Tuhan. Baca di dalam Wahyu 9 ayat 15 dan 16. Wahyu 9 ayat 15 dan 16. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh berapa? Sepertiga. Jadi 2 miliar lebih. Sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Ini apa? Siapa? Bagaimana? Di mana ayat ini? Berapa? Kapan? Jangan asal baca gitu. Jadi dilepaskan keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Anda pikir ini kecil?
urusan Hamas, urusan Rusia dengan Ukraina itu terlalu kecil. It is coming, the greatest is coming. Ini maksudnya adalah satu peperangan di mana jumlah tentara itu 20.000 laksa. 20.000 laksa pasukan berkuda. Ini zaman dulu ditulisnya. Tapi sekarang nggak pakai kuda. Pakai tank. Dan lain sebagainya. 20.000 laksa. Satu laksa itu 10.000. Jadi akan ada 200 juta. Di mana tanah datar yang bisa menampung 200 juta orang sekaligus. Dan itu tercatat di dalam Alkitab. Armageddon. Di mana itu yang akan membunuh sepertiga umat manusia. Dan itu mulai dari sungai Efrat. Mulai dari tanah negara Turki mengalir ke Suriah, melewati Irak sampai di Iran. Jadi perang ini akan dimulai dari sungai Efrat. Nah, kalau kita lihat di sini, saya coba skip sedikit-sedikit, kalau nggak ini terlalu panjang ya. Nah, kita lihat sebentar ya, sebentar. Maklum persiapan saya kurang ini karena baru turun dari pesawat ini ya. Nah, jadi ini saya sudah berbicara mengenai perang Gog dan Magog. Itu perang akhir zaman menurut Alkitab. Itu ada di dalam Yehezkiel 38 dan 39. Itu 2 pasal, tolong dibaca aja sendiri. Ini bukan nakut-nakutin, ini nubuatan yang sedang terjadi. Bukan yang akan terjadi, sedang terjadi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, sebab itu di dalam Yehezkiel 38 ayat 14 dan 15. Sebab bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram. Sedang diam dengan aman tentram. Tanggal 7 Oktober yang lalu itu aman tentram. Enggak ada orang yang nyangka bahwa itu akan jadi pemicu untuk perang besar yang namanya Gog Magog. Bedakan Gog Magog dengan Harmagedon. Bedakan dulu. Kita sedang menghadapi satu masa yaitu perang Gog Magog. Nah, ini kan udah dijelasin dulu ya. Yang datang dari tempatmu dari utara sekali. Utara itu apa? Di atas itu ada Turki, di atas itu ada Rusia dan lain sebagainya. Gog itu adalah di tanah Magog. Nah, di mana di dalam Kejadian 10 ayat 1 sampai 3 inilah keturunan Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak laki-laki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Saya nggak ulang lagi ya keturunan. Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Jadi bagaimana itu adalah di daerah-daerah utara, Turki, apa semua udah bersatu, Syria, Libanon, Iran sudah mulai berangkat juga, roket-roketnya udah made in Iran. Nah, aku di dalam Yehezkiel 39 ayat 6, aku mendatangkan api, nanti Tuhan yang berperkara. Ingat, setiap kali ada peperangan, selalu Tuhan membela umatnya. Di dalam Yehezkiel 39 ayat ke-6, seringkali mereka itu merasa ditinggalkan, mereka itu seolah-olah merasa tidak punya teman. Apalagi kalau orang Indonesia mengutuki lagi. Ya. Firman Tuhan katakan siapa yang memberkati akan diberkati, siapa yang mengutuki akan dikutuk. Itu janji Tuhan. Saya masih ingat ketika peristiwa tsunami Aceh itu, ngeri banget, itu tsunami terparah ya dalam dekade ini, dalam 1 abad ini.
itu karena juga peristiwa ketika Indonesia mengutuki. Jadi kalau mengutuk itu ngeri sekali, ngeri sekali. Nah, di dalam Yesaya 39 ayat 6, aku mendatangkan api ke atas Magog dan ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir dengan aman tentram, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tetapi proses ini harus dilalui karena bangsa Israel seringkali ketika bangsa Israel dekat dengan Tuhan aman. Ketika bangsa Israel mulai error lagi, menjauh daripada Tuhan lagi, maka Tuhan menghukum lagi. Ya. Sama dengan peristiwa kayak Babylon dibuang ke Babylon. Nah, di dalam Yesaya 39 ayat 11 dan 12. Maka pada hari itu aku akan memberikan kepada Gog suatu tempat di mana ia akan dikubur di Israel. Dia akan dikubur di Israel, yaitu lembah penyeberangan di sebelah timur dari laut, dan kuburan itu akan menghalangi orang-orang yang menyeberang. Di sana Gog akan dikubur dengan semua kalayak. Jadi ada lembah namanya Kalayak Ramei di sana yang mengikutinya, dan tempat itu disebut lembah Kalayak Ramei Gog. Jadi akan ada kuburan massal. Saya melihat kuburan massal tuh udah berkali-kali dalam hidup saya ketika tsunami Aceh. Waduh, itu mayat-mayat dikeduk sampai pakai forklift begitu ya, nggak tahu kepalanya siapa, tangannya siapa, itu dikubur massal. Lalu ketika peristiwa Turki juga baru-baru ini ketika gempa bumi di 10 provinsi, bagaimana mereka itu dikubur massal. Jadi nggak tahu, nggak by name lagi, nggak per orang lagi. Nah, nanti ketika Tuhan mulai berperang bagi bangsa Israel, maka ada kuburan yang disebut lembah Kalayak Ramei Gog, di mana musuh-musuh ini akan dikalahkan oleh Tuhan sendiri. Nah, bagaimana, seberapa besar, seberapa banyak kuburan ini? Di dalam Yesaya 39 ayat 11 dan 12, kaum Israel akan mengubur mereka selama 7 bulan. Oh my God, nguburnya 7 bulan dengan maksud mentahirkan tanah itu. Nah, jadi kalau kita lihat hukuman daripada Tuhan ini, dikatakan begini. Di dalam Yesaya 39 ayat 9. Dan yang diam di kota-kota Israel akan keluar dan menyalakan api serta membakar semua perlengkapan senjata Gog, yaitu perisai kecil dan besar, busur dan panah, tongkat pemukul dan tombak, dan mereka akan membakarnya selama 7 tahun. Baik, 7 tahun. Oh my God. Nah, perang ini adalah perang yang memicu perang terbesar sepanjang zaman, yaitu perang di Harmagedon. Kenapa Harmagedon itu, Ana? Harmagedon adalah tempat di mana di daerah utara daripada Yerusalem dan tempat perbatasan dengan Suriah, Libanon dan sebagainya, tempat paling datar, dan itu tempat pertemuan. Berapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu kami pergi ke sana. Saya pergi ke Kiryat Shmona. Ke Kiryat Shmona itu satu desa yang hanya jarak 2 kilo saja dari Libanon. Dan kota itu sudah sepi, sudah ditinggalkan oleh penduduknya. Tapi ada satu pendeta namanya Israel Ilutz namanya. Dia tetap dengan para relawan berbagi makanan di sana, masak dan sebagainya. Saya tidak mengizinkan tim saya waktu itu pergi bersama dengan saya karena tanggung jawab saya terlalu besar ya. Jadi mereka tinggal di daerah Tiberias. Tapi kemarin semalam, itu 2 hari yang lalu, semalam Tiberias sudah diserang roket. Dan desa yang saya kunjungi di Kiryat Shmona pun sudah luluh lantak, karena enggak luluh lantak sih, cuman diserbu oleh ratusan roket. Jadi berbahaya sekali. Nah, kalau kita lihat di sini, semuanya serba mendadak, suddenly, tiba-tiba. Coba kita akan saksikan berapa menit tayangan ini supaya Anda semua tahu pengalaman yang kita masuki ke daerah itu 2 hari yang lalu. Silakan. Saya ada di Israel kembali pasca peperangan ya, di mana Hamas pertama kali menyerang Israel di Gaza Strip tanggal 7 Oktober yang lalu. Dan saat ini saya berdiri di satu
lokasi atau satu desa atau satu kota yang disebut Kiryat Shmona, dan ini letaknya hanya 2 kilometer saja dari Lebanon. Jadi di belakang bukit ini itu udah Lebanon. Dan kalau kita lihat berita-berita melalui sosial media atau di TV itu hutan-hutan yang waktu itu terbakar itu seperti ini. Ini di gunung ini. Nah, lihat bangunan di sini. Ini kaca-kaca pecah. Dan kalau roket sewaktu-waktu bisa dikirim lagi, meledak di sini lagi. Ya, pernah terjadi ada korban manusia. Ini kalau roket datang menghantam tempat ini sekitar 2 meter ke bawah. Nah, ini adalah yang disebut the safe room. The safe room, dan kita lihat kalau bunyi sirine, maka semua orang harus segera masuk ke ruangan ini. Harus segera masuk ke ruangan ini. Dan ini bisa aman, ya, karena ini dibuat dari beton. Dan ada satu gereja, hanya satu gereja, dan beberapa cabang, di mana gembalanya namanya Pastor Israel Ilus. Ini gerejanya. Dan ada satu gerejanya juga yang hancur karena kena roket. Lihat di sini. Itu bisa tembus sampai ke sini. Ini padahal, wow, tebal sekali bajanya. Bahkan sampai tembus ke sini. Sampai ke sini. Lebih bersyukur kepada Tuhan, saya menemukan seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Justru dalam kesempatan ini dia nggak stres, dia nggak melarikan diri, tapi dia membuat dapur umum di sini dan setiap hari membagikan makanan ini kepada troops, kepada tentara-tentara IDF atau siapapun yang membutuhkan. Dan banyak volunteer-volunteer di sini. Dan ini Pastor Israel Lutz. I'm proud of you, Pastor, that you are the hero. Would you please just speak something to our family in Indonesia? Yes, my dear brothers and sisters in Indonesia, I want to thank you first of all for your help, for Terima your kasih donation, untuk donasi, for everything that you offer, prayer, doa-doa, all you support. pray, all the support. Because of you, we can do Karena what we do here. kalianlah kita bisa lakukan hal ini di sini. Because of your love, Karena kasihmu kepada kami it's encouraged us here in the membuat Galilee. kami benar-benar bersemangat. And what we do here, we cook for the soldiers. We Apa yang kami bless them for lakukan the adalah local, kami for the memberkati, local kami people. memasak makanan untuk orang-orang lokal di sini. And you know, in difficult hour like now, Di dalam kesulitan, masa kesulitan seperti ini, that's what it makes all the difference. Where the believers kita membuat perbedaan Alhamdulillah. sebagai orang percaya. united with us in love, not only in deeds, in the mouth, but in deeds coming. Mari kita bersatu dan lakukan sesuatu bukan hanya di mulut perkataan tapi di dalam perilaku kita. And I want to tell you, it makes a big difference. It changes life of so many people here. Dan saya katakan bahwa inilah kesempatan untuk kita membuat orang-orang bisa berbeda, berubah pikiran. So I want to thank you for your pastor, for Daniel, for his heart. Terima kasih untuk pendeta Daniel dan semua juga kita. That through him, it brings your heart of the Dan congregation melalui here. dia membawa hati Tuhan ya untuk setiap Anda untuk punya belas kasihan untuk kami semua. So from the city and the Galilee, Caesarea Philippi, we send greeting and love in the name of Yeshua Mashiach. Dari Galilea ini, you are the light of what is your name of the church? The name of the church, the light of the Galilee the light of Galilee to all the nation. untuk ke semua bangsa. Terang di Galilea untuk ke semua bangsa. And indeed, this is being here. Dan karena itu kenapa kita ada di sini? It's to bring the light from Indonesia to bring to the Galilee and to Untuk the membawa world. terang Tuhan dari Indonesia ke Galilea kepada seluruh bangsa di dunia. And you know what? And especially after the rocket fell here in this congregation, Setelah roket itu meledak di gereja kami, even more today, there is a more need
for your prayer, for your help, for your love. Jadi kita membutuhkan lebih banyak lagi kasih, doa dan support dari kita semua. So keep praying for us. And God bless. Tetap berdoa dan Tuhan memberkati kita semua. Dan ini kita ada di gedung yang di mana? Look at this, right? And this is your building, right? And also this is because of the rocket blast, right? Okay. And pray for Jonathan. Jonathan, Oksan, He's been there from the beginning of the war. your son, right? Yes. Anaknya ini benar-benar sejak dari pertama peperangan dia lakukan ini luar biasa, You are the hero. Amen. Thank you. Ya, kita lihat di sini gedung ini juga pada roboh, ini atap-atapnya dan ini perlu perbaikan. Tapi mereka ini pendeta memprioritaskan melakukan belas kasihan. Mereka nggak peduli dengan gedung, bahkan di gedung gerejanya yang sudah hancur karena roket. Dan inilah gedung yang di mana tempat mereka melakukan dapur umum. Dan kita lihat para volunteer dari Amerika, Kanada, dari Swiss. Mereka tidak ada yang dibayar dan mereka benar-benar memberikan hidup mereka untuk bekerja setiap hari di sini untuk memberi makan kepada banyak orang. You have to wait for me. I'm mixing meat. These soldiers want it mixed. Bersama dengan para volunteer ketika mereka beristirahat, coffee break ya. Setelah itu mereka akan kerja kembali untuk memberi makan kepada para prajurit yang ada di medan tempur. Dua roket ya yang menimpa rumah penduduk di sini dan terus di sini rumah ini. Ya, bersyukur tidak ada korban jiwa, tetapi mereka luka-luka. Look, there's a car stick. You can see them. Saya nggak tahu bagaimana nasib mereka sekarang, belum terhubung kembali karena semalam ada ratusan roket yang menghantam mereka kembali. Ya, saya bersyukur ya kita nih bisa jadi berkat dalam saat-saat terakhir. Setiap saat kita ada kesempatan, pintu kesempatan terbuka, kita jadi berkat. Nah, saya bersyukur masih ada segelintir orang yang masih peduli. Jadi kita salurkan bantuan kita apa adanya. Saya malah kosongkan dompet saya sendiri untuk juga saya bagikan kepada dia, karena apa sih artinya uang ya kalau dibanding dengan nyawa yang mereka pertaruhkan itu. Bahkan para volunteer juga berdatangan terus untuk membantu mereka, baik dari Swiss, Kanada, padahal mereka udah hidup, udah nyaman banget ya, dari Amerika. Nah, terus saya lanjutkan mengenai ini baru awal. Kalau perang Harmagedon, itu coba kita baca di dalam kitab Wahyu 16. Mulai ayat 12. Sampai 16. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka
Pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar. Jadi ini, lihat. Ini pengaruh setan. Oke? Ini pengaruh setan. Makanya selalu juga Israel diperhadapkan dengan roh Amalek. We have to be very careful dengan Amalek yang menyerangnya selalu dari dalam. Nah, itulah di dalam ayat 14, roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Kalau Anda punya Alkitab, mendingan di garis bawahi pakai merah. Ya, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Aduh, ini kayak dongeng tapi benar. Ketika saya tanya kepada Pastor Ilutz, Pastor, kalau ada sirine, ngiung, 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 itu berarti ada roket datang. How long? Berapa lama kita punya waktu untuk masuk ke safe room itu? Bukan bunker ya, bunker itu di bawah. Tapi ini safe room namanya, yang dari beton, kamar dari beton. Dia ngatakan 10 detik. Oh my God, kalau kita lagi mandi, kalau kita lagi di WC, lagi gimana? Nggak peduli. Tuhan katakan ini berjaga-jaga. Dan waktu Pastor Ilutz lagi naik mobil bawa anak-anaknya yang masih kecil-kecil, datang sirine, dia langsung cepat cari di tikungan itu, dia berhenti di tengah jalan, dia masuk ke safe room itu dengan anak-anaknya jelegur, dan itu seperti kayak kiamat katanya itu, ya, suaranya itu. Tapi mereka aman. Nah, ayat yang ke-16, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Jadi kalau kita lihat, Harmagedon itu bukan dongeng. Dan kita waktu itu ada di tempat Army Base, Air Force di situ. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa kok saya dengan tim yang luar biasa ini, mereka super lah. Meskipun ya saya katakan kita nih nggak lakukan banyak hal yang gede-gede, tapi hanya dengan hati. Apa yang dapat kita lakukan ke depan? Lalu saya bertanya kepada mereka, ada berapa orang Kristen prajurit di sini? Nggak ada. Tidak ada orang Kristen. Semuanya orang Yahudi dan hanya 2 orang Drus. Drus itu adalah pengikut aliran yang percaya kepada 6 nabi begitu ya. 5 atau 6 nabi, saya juga lupa. Jadi dianggap bukan orang Yahudi. Bukan Kristen juga, bukan Islam juga. Lalu saya bertanya kepada mereka, mungkinkah? Karena saya teringat ketika waktu itu kita disuruh Tuhan memberi roti melalui ayat-ayat di Matius 25. Supaya kita jangan jadi bangsa kambing, tapi menjadi bangsa domba, the sheep nation. Dan waktu itu saya ingat bulan November. Dan ketika kita memberi makan roti itu, anak-anak muda yang kita kirim ke sana, dan mereka katakan begini, Om, kita sebelum makan roti Hanukkah namanya, itu roti yang kosher. Kosher itu yang dibuat oleh orang Yahudi sendiri. Dimakan oleh anak-anak muda ini dan mereka ngomong begini, mungkin ini roti terakhir yang kami makan, setelah itu kami mati. Dan ternyata benar, 2-3 hari kemudian anak itu mati di medan perang. Waduh, saya nangis. Benar-benar untung saya ini taat. Ya. Waktu itu ada duit, gak ada duit, kata saya belikan roti, 500 roti. Dan memang rada mahal ya, $2 atau berapa gitu. Nah, jadi saya teringat itu. Jadi ketika berapa hari yang lalu di Harmagedon, saya katakan begini, mungkinkah kita mau bikin satu acara makan bersama
Karena kemarin itu kita yang dikasih makan. Kalau saya lihat di dalam firman Tuhan, saya yang harus memberi makan orang Yahudi. Enggak, orang kafir itu nggak boleh memberi makan buat orang Yahudi ya. Itu mesti orang Yahudi sendiri gitu, tangannya yang bersih. Dengan segenap hati, kapan waktunya? Apakah bisa tanggal 20 hari Hanukkah? Ternyata dicek hari Hanukkah itu kan 8 lilin ya. Dan penyalaan lilin pertama itu, tahu nggak Bapak Ibu sekalian? 25 Desember. Hari Natal. Jadi, kata saya, mungkinkah we celebrate the Christmas? I am a pastor. We are Christian from Indonesia. Kami akan celebrate kelahiran Yesus di muka bumi. Bagaimana kami orang Indonesia sudah diselamatkan. Dan tepat itu hari raya Hanukkah, itu penyalaan lilin hari pertama. Mereka katakan tidak argue lagi, tidak berdebat, tidak. Yes, kami bisa. Saya katakan apa yang saya harus katakan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya udah nggak bisa nunggu nih waktunya. Injil kerajaan harus diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian buat semua bangsa, maka tibalah kesudahan. Saya akan minta penyanyi. Siapa? Saya call Ibu Lydia Nur Said karena dia bukan orang believer sebelumnya, tapi dia bertemu dengan Yesus secara pribadi. Kata saya, Ibu bisa nyanyi nanti di sana, bisa kesaksian bagaimana you dijamah oleh Yesus sendiri secara pribadi dan you sudah berubah. Karena dia juga papanya dari angkatan ya. Adanya Imaniar kan. Nah, yang sudah meninggal. Nah, saya akan sharing bagaimana kita ini bisa bertemu dengan Yesus secara pribadi. Bapak Ibu, pernah nggak saudara-saudariku kita share di antara orang Yahudi secara open seperti ini? Tujuannya bukan karena kita pengen aman, bukan tujuan supaya perang juga dipospon. Kita nggak ngerti, perang ini udah ada dinubuatin dalam Alkitab. Tetapi pernah nggak kita berpikir di tempat di Harmagedon, titik akhir dunia, di mana setelah itu pemerintahan Yesus bersama dengan kita di Yerusalem 1000 tahun. Pernahkah kalian berpikir? Kalau saya mau nantang Anda, mending dapat rumah atau mending ini? Coba. Kita siapa yang dari timur yang bisa melaksanakan keputusan ini? Yang memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Bapak Ibu sekalian, doakan, support untuk kita mau melaksanakan satu perayaan Natal di base camp Skuadron 109 di Harmagedon 25 Desember yang akan datang, di mana tidak ada orang Kristen, cuman kita. Dan kita yang mengalami Yesus itu yang akan menceritakan siapa Yesus sebenarnya dalam kehidupan kita. Wah, bagi saya ini dalam seumur hidup saya nggak pernah nih mencapai satu titik puncak pengalaman rohani yang super. Kami diterima di Knesset oleh pejabat-pejabat dan oleh anggota parlemen, bahkan chiefnya mengundang kami di ruangannya. Dia mengatakan kami berterima kasih. Kami merasa ditinggal sendiri. Kami dimusuhi oleh seluruh dunia. Kami diserang oleh banyak bangsa. Tapi kalian datang untuk memberkati kita. You as Christian, sebagai orang Kristen datang untuk menjadi berkat. Kehadiranmu itu seperti such a blessing, dia katakan. Nah, sampai mereka, what can we do for you? Atau enggak, kami datang aja karena kami melaksanakan firman. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya.
bahwa waktu itu benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi perang Armageddon itu karena dikuasai oleh setan. Antikris itu akan muncul. Dan di dalam Daniel 9 ayat 27. Daniel 9 ayat 27. Raja itu kan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang. Selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian aku akan datang membinasakannya sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ini nubuatan sedang digenapi. Nanti antikris ini akan muncul dan ya kita sudah tahu bahwa ini akan muncul dari Eropa. Dan di mana Amerika akan diam-diam saja. Dedan juga akan diam-diam saja. Itu berbicara juga mengenai Arab Saudi akan diam-diam saja. Malah akan jalin hubungan, bikin Abraham Accord dan sebagainya. Tetapi nanti antikris ini akan membangun pembangunan bait Allah. Anda lihat foto di belakang saya. Tepatnya di situ. Nah, disitulah akan dibangun dan mengikat perjanjian perdamaian yang dimana 3,5 tahun di tengah itu akan dikhianati. Jadi kalau kita lihat waktunya sudah tiba. Waktunya sudah tiba. Kita tidak lama lagi. Apa yang menjadi prioritas kita? Ketika firman Tuhan berkata seperti ini dalam Zakaria 14 ayat yang keempat, ini nubuatan. Jadi sebelah di sana itu, kalau ke sana itu wilayah timur itu ada dari bait Allah itu ada Bukit Zaitun di mana Yesus terangkat ke sorga dan bagi orang-orang Muslim pun percaya bahwa Isa Al-Masih terangkat dari situ, tapi dia juga akan kembali di Bukit Zaitun ini. Zakaria 14 ayat 4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu kan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar dan setengah dari bukit itu kan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Memang sekarang pun sudah ada lembah itu dan dipakai kuburan itu, dan kalau terjadi gempa bumi itu namanya lempengan di situ kan terbagi dua. Wow, ini Alkitab tuh ya super akurat. Nah, di dalam Zakaria 14 ayat yang ke-9, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Mari Bapak Ibu sekalian, till the end, kita mengetahui pakai kacamata profetik kita, bahwa kita sedang ada di penghujung. Dan kita bisa melihat sampai ke super ujungnya. Apa yang harus kita lakukan? Kita dengan kemurnian, ketulusan hati, ya, kita mau membangun tahta bagi Tuhan, di mana disitulah, di bukit itulah Yesus itu sesuatu penggenapan nubuatan yang super dahsyat luar biasa akan terjadi, bahwa Yesus akan datang kembali, dan disitulah kota di mana Yesus akan memerintah bersama-sama dengan kita 1000 tahun. Bapak Ibu sekalian, tanda-tanda sudah jelas, dan saya nggak ngerti bagaimana situasinya sekarang, bagaimana bulan depan. Saya hanya ngomong begini, yuk Bapak Ibu, selagi kalau pintu terbuka jangan berlama-lama. Do it. Saya ini udah pengen cepat 25 Desember. Nanti Oktober juga saya ke sana. Saya ditunjuk jadi pembicara di ICEJ, ya, International Christian Embassy Jerusalem, di mana ribuan yang akan datang dari seluruh dunia. Saya sih oke aja, tapi nggak terlalu buat saya untuk jadi pembicara sih. Saya ingin sharekan bahwa waktu Tuhan sudah tiba. Saya lebih menunggu nanti 25 Desember ini bagaimana kita ceritakan siapa Yesus di dalam kehidupan kita. Siapa Yesus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu. Kalau orang Yahudi sendiri menolak Yesus. Tapi bagaimana kita sebagai orang-orang Indonesia menerima keselamatan itu. Membuat cemburu mereka. Bapak Ibu, siapa yang dipilih Tuhan akan berangkat ke sana, nggak boleh banyak juga karena ini tempat kita VIP, keamanannya juga, dan memang nggak boleh banyak, ya, nggak terbuka. Tetapi di tempat Harmageddon itu titik akhir.
kita akan berdoa, kita akan menyatu dengan bangsa pilihan Tuhan. Hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak, hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Kita sebagai anak-anak yang jauh, anak pungut, anak rohani pungut, tapi sekarang bisa bersama-sama bersanding dengan Bapa keturunan Abraham. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.